Oke, shalom Bapak Ibu, selamat sore. Sore. Maaf harus rebutan sore ini ya. Oke, akan presentasi saya dengan judul Indahnya Dialog Antar Umat Beragama. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Dialog antar umat beragama penting untuk menjaga kerukunan. Bapak Ibu Saudara, eh, kita tahu bahwa di negara kita itu ada eh, 6 agama. Jadi dialog antar umat beragama itu sangat penting sekali untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena kalau kita melihat sendiri sekarang ini banyak sekali intoleran-intoleran yang terjadi antar agama yang satu dengan yang lain. Ya, dan ini fakta dan ada juga banyak saya lihat di berita dan makanya dialog antar umat beragama itu sangat penting. Memahami tujuan dialog antar umat beragama, mencari kesamaan, fokus pada nilai-nilai universal yang dimiliki semua agama. Ini memperkuat persatuan antar umat beragama, menghormati perbedaan, menghargai keyakinan masing-masing. Perbedaan adalah rahmat yang memperkaya bangsa, membangun kepercayaan, dialog terbuka dan jujur, membangun rasa saling percaya. Ini adalah fondasi kerukunan. Di dalam berdialog antar umat beragama itu tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi bagaimana supaya eh, antar agama itu saling eh, memahami, saling mengerti, sehingga terciptanya yang namanya kerukunan. Manfaat dialog agama. Satu, mengurangi prasangka. Dialog membantu menghilangkan stereotip negatif untuk memperkuat pemahaman. Kedua, menyelesaikan konflik. Dialog menjadi cara damai menyelesaikan perbedaan, menciptakan harmoni. Yang ketiga, meningkatkan toleransi, membangun sikap saling menghormati dan menerima kerukunan beragama. Prinsip-prinsip dialog. Satu, keterbukaan, bersedia mendengar dan belajar dari orang lain. Ini yang penting dalam diskusi atau dialog antar umat beragama itu keterbukaan ya. Dengan terbuka kita akan paham dan mereka juga akan paham tentang agama kita dan kita juga paham agama orang lain. Saling menghormati, menghargai keyakinan dan tradisi agama lain. Ya, tentunya kita tahu bahwa di dalam agama agama Kristen, Muslim dan Buddha Hindu pasti ada perbedaan, perbedaan dan perbedaan itu dan kita diajarkan untuk menghargai keyakinan dari tradisi agama lain. Empati, memahami perasaan dan perspektif orang lain. Berikutnya, contoh dialog agama di Indonesia. Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan wadah dialog antar tokoh agama di daerah, dialog lintas agama dan budaya, pertemuan tokoh agama dan kebudayaan, kegiatan sosial bersama, aksi kemanusiaan melibatkan berbagai agama. Ini adalah contoh-contoh dialog eh, antar umat beragama memupuk rasa persaudaraan, ya tidak memandang dari agama manapun, baik Muslim, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Peran pemerintah. Di sini pun pemerintah memiliki peran di dalam dialog antar umat beragama. Fasilitas dialog menyediakan platform untuk pertemuan, promosikan toleransi, kampanye kesadaran publik, lindungi kebebasan beragama, jaminan konstitusional. Tantangan dialog agama. Satu, intoleransi, radikalisme, politik, identitas. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia ya, adanya sering intoleransi, radikalisme, dan politik identitas, dan ini sering kita lihat terjadi di bangsa kita. Jadi makanya sebenarnya tujuan dari dialog agama ini untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Strategi mengatasi tantangan, edukasi pentingnya toleransi, kedua, kerjasama antar tokoh agama, ketiga, penegakan hukum, tindakan tegas terhadap pelaku intoleransi. Dan yang terakhir adalah
memulai dari diri sendiri untuk menghargai perbedaan di sekitar kita, aktif dalam dialog, ikut serta dalam kegiatan dialog agama, serta menciptakan kedamaian bagi eh, perbedaan yang ada di sekitar kita. Demikian. Ini Kak perhatian ya namanya ya. Betul ya? Betul Pak, perhatian Zai Pak. Ya, saya. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Ada perlu penjelasan? Dari Shirley, Pak. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Pak, perhatian, saya mau bertanya karena di dalam penyampaian kan berbicara tentang dialog antar agama. Nah, di sini pertanyaan saya, kan kita bisa lihat pada umumnya itu ada pertemuan tokoh-tokoh agama untuk saling berdialog. Nah, di sini kalau kita lihat banyak pandangan umum dari masyarakat tentang dialog mereka itu, dan kadang mereka salah memahami bahwa ada yang menista agama dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hal ini kita dapat atasi supaya cara pandang masyarakat itu tidak seperti itu? Karena tentu di dalam kita berdialog secara tidak sadar atau sadar, ada hal-hal yang kita sampaikan dan itu juga mungkin kurang dipahami oleh masyarakat seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu siapa tadi? Priska ya? Shirley. Oh, sorry. Dia sebut Rizka sudah. Waduh, belum move on ini Kak. Oke, sebenarnya memang dari dalam dialog antar umat beragama itu seringkali orang sering salah paham ya. Makanya tadi ada yang di sini itu di prinsip-prinsip dialog itu ada yang namanya keterbukaan, saling menghormati dan empati. Nah, tentunya di dalam diskusi agama ini kita yang membuat dialog, kita juga jangan berdialog menceritakan tentang kekristenan karena kita harus tahu tujuan dialog antar umat beragama, contoh keimanan Tuhan ya, karena kita fokusnya dialog antar umat beragama. Tentunya ketika temanya dialog antar umat beragama, seperti yang saya di materi tadi ada yang namanya keterbukaan. Jadi kita harus terbuka dengan kekristenan dan mereka juga demikian. Nah, dengan kita sudah saling terbuka, inti yang kedua tadi ada yang saling menghormati, ya saling menghargai keyakinan orang lain, sehingga orang lain pun tidak merasa kita tidak salah paham dengan kita. Baik, terima kasih Pak. Terus saya mau tanya, di dalam dialog agama itu apa-apa saja yang kita bahas begitu? Dan di dalam pembahasan itu bagaimana strategi kita untuk kita bisa, maksudnya kayak sisihkan bagaimana kita bisa melakukan penginjilan begitu? Tentunya tergantung kesepakatan bersama ya. Tentunya untuk memulai dialog agama antar umat beragama karena ini dialog antar umat beragama tentunya ini sangat sensitif ya. Jadi apalagi mereka yang saudara sepupu kita Muslim, kalau bahas agama itu mereka sangat sensitif. Jadi pastinya sebelum memulai dialog antar umat beragama pasti akan memulai dengan kesepakatan bersama ya. Apa aja yang harus dibahas, ditentukan tema dalam dialog antar beragama sehingga nanti ketika dilakukan dialog antar umat beragama tidak ada yang namanya saling menyinggung satu sama yang lain gitu ya. Dan tentunya sebelum dialog antar umat beragama itu kalau menurut saya kita yang Kristen jangan terburu-buru di dalam memberi penginjilan gitu ya. Bukan berarti kita tidak menginjili. Untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan, kita perlu untuk tidak langsung kepada penginjilan karena pada dasarnya yang kita buat adalah dialog antar umat beragama. Demikian Bu Shirley, sorry. Oke, cukup. Ada lagi yang lain? Kalau tidak langsung lanjutnya. Silahkan. Siapa? Saya boleh. Mas Boleh. Sam sudah ya langsung Pak ya, pengembangan teologi lokal Pak. Mengembangkan teologi lokal berarti dapat mengembangkan kerangka berpikir teologi yang berkaitan dengan keadaan sekitar kita atau yang disesuaikan dengan konteks yang ada di sekitar dengan mempertimbangkan kebudayaan yang ada dan bermacam-macam agama yang ada juga di mana kita tinggal atau berada di tengah-tengah masyarakat.
Untuk masuk dalam berteologi secara lokal, ini juga dituntut beberapa strategi yang kita akan gunakan supaya pada akhirnya kita dapat diterima oleh masyarakat di mana kita tinggal. Oleh sebab itu, pentingnya mempelajari kebudayaan lokal dan bahkan bisa mengikuti cara-cara atau kebiasaan mereka dalam kegiatan sehari-hari. Ini akan mempermudahkan mendapatkan peluang dan kesempatan kapan dapat berteologi dengan mereka yang ada di sekitar masyarakat lokal tersebut. Mempelajari teologi lokal bertujuan untuk mendapatkan strategi untuk masuk dalam pemberitaan Injil, tetapi untuk dapat masuk ke dalam masyarakat sekitar tidak begitu mudah. Untuk itu dibutuhkan strategi dan langkah-langkah yang bisa menjadi jembatan untuk dapat masuk dalam masyarakat lokal. Langkah-langkah perkembangan teologi lokal. Saya bahas tentang perkembangan dulu, Pak. Beberapa hal yang harus dipikirkan dalam mengembangkan teologi lokal dengan melihat kondisi keadaan geografis daerah di mana kita tinggal dan mempelajari kebudayaan serta adat istiadat yang ada dalam masyarakat lokal tersebut. Ini merupakan langkah awal untuk kita dapat mengembangkan teologi lokal. Namun demikian, ada beberapa langkah-langkah yang harus menjadi perhatian untuk dapat mengembangkan teologi lokal tersebut. Beberapa langkah perkembangan teologi lokal yang telah terjadi tersebut ialah di mana kita harus memahami kondisi, ini langkah-langkahnya kita harus memahami kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, mengerti konteks lokal. Jadi mengerti konteks lokal di mana kita akan masuk di sebuah lokasi. Mengkaji tradisi dan sejarah, mempelajari tradisi dan sejarah agama serta pengalaman iman masyarakat lokal untuk memahami agar akar dan identitas teologi mereka. Mengembangkan metode teologi yang sesuai dengan konteks lokal seperti metode teologi kontekstual, teologi liberatif, atau teologi inkulturatif. Mengintegrasikan pengetahuan lokal seperti pengetahuan tentang budaya, sejarah, dan lingkungan ke dalam pemikiran teologis. 5. Mengembangkan teologi yang kontekstual, yaitu teologi yang sesuai dengan konteks lokal dan dapat menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat lokal. Mengadakan dialog dengan masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka serta untuk membagikan hasil pengembangan teologi lokal. Mengembangkan kurikulum teologi yang sesuai dengan konteks lokal dan dapat membantu mempersiapkan pemimpin agama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Manfaat pengembangan teologi lokal. Dalam mempelajari dan mengembangkan teologi lokal dapat bermanfaat dalam mengembangkan kerangka berpikir kita untuk dapat menjalin hubungan dengan masyarakat lokal di mana kita tinggal. Berikut beberapa manfaat yang kita peroleh dalam mengembangkan teologi lokal. Meningkatkan relevansi teologi lokal dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat lokal. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses teologi dan membuat mereka lebih memiliki rasa memiliki terhadap teologi yang dikembangkan. Meningkatkan kualitas pemimpin agama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Meningkatkan dialog antar agama dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Ada tantangan yang terjadi dalam pengembangan teologi lokal. Namun demikian tidaklah mudah dalam mengembangkan teologi lokal. Perkembangan teologi lokal dan tidak hanya itu saja, masih banyak tantangan yang terjadi dalam perkembangan teologi baik eksternal maupun internal. Beberapa tantangan yang sering terjadi dalam perkembangan teologi lokal ialah keterbatasan sumber daya. Pengembangan teologi lokal memerlukan sumber daya yang cukup seperti dana, tenaga, dan waktu. Ya, dan ini yang menjadi masalah yang membatasi kita untuk masuk dalam berteologi. Keterbatasan pengetahuan pengembangan teologi lokal memerlukan pengetahuan yang cukup tentang konteks lokal, budaya, dan sejarah. Keterbatasan partisipasi masyarakat, pengembangan teologi lokal memerlukan partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan. Terkadang kita sering masyarakat tidak dilibatkan dalam berteologi. Keterbatasan dialog antar agama, pengembangan teologi lokal memerlukan dialog antar agama yang terbuka dan berkelanjutan.
ya untuk dapat masuk. Itu tantangan yang terjadi. Tujuan pengembangan teologi lokal, beberapa hal yang menjadi tujuan pokok dalam mengembangkan teologi lokal dalam masyarakat di mana kita tinggal. Namun demikian tujuan yang utama ialah menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, tapi merujuk dalam kebenaran firman Tuhan tersebut, maka harus lebih dahulu dapat membuat masyarakat lokal tersebut menjadi masyarakat yang sejahtera. Dalam perjanjian lama difirmankan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Beberapa tujuan pengembangan teologi lokal dalam perkembangannya saat ini ialah mengembangkan teologi yang kontekstual, di mana pengembangan teologi yang sesuai dengan konteks lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Meningkatkan relevansi teologi, membuat teologi lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses teologi dan membuat mereka lebih memiliki rasa memiliki terhadap teologi yang dikembangkan, meningkatkan kualitas pemimpin agama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, meningkatkan dialog antar agama dan mempromosikan kerukunan antar umat beragama, mengembangkan identitas teologi yang khas dan unik bagi masyarakat lokal, meningkatkan kesadaran teologis masyarakat lokal tentang pentingnya teologi dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan teologi yang inklusif dan memasukkan berbagai perspektif dan pengalaman masyarakat lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses teologis dan membuat mereka lebih memiliki rasa memiliki terhadap teologi yang dikembangkan, mengembangkan teologi yang berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dalam jangka panjang. Strategi pengembangan teologi lokal setelah dapat memahami keadaan masyarakat lokal dengan kebudayaan, adat istiadat, agama, dan tradisi yang ada dalam lingkungan sekitar, maka muncul pemikiran strategi apa yang akan digunakan untuk pengembangan teologi lokal tersebut. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam penemuan beberapa teologi yang sudah berpengalaman dalam membangun teologi lokal tersebut. Berikut beberapa strategi tersebut adalah mengembangkan kurikulum teologi lokal yang sesuai dengan konteks. Jadi kita berbicara tentang konteks di mana kita tinggal. Ini para misionaris harus belajar budaya dan dapat membantu mempersiapkan pemimpin agama yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Mengadakan dialog dengan masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta untuk membagikan hasil pengembangan teologi lokal, mengembangkan metode teologi kontekstual, mengembangkan metode teologi yang sesuai dengan konteks lokal, seperti metode teologi kontekstual, teologi liberatif, atau teologi inskulturatif, mengintegrasikan pengetahuan lokal, seperti pengetahuan tentang budaya, sejarah, dan lingkungan, ke dalam pemikiran teologis. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak seperti akademisi, pemimpin agama, dan masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan teologi lokal. Mengadakan penelitian dan pengembangan untuk memahami kebutuhan dan tantangan masyarakat lokal, serta untuk mengembangkan teologi yang sesuai dengan konteks lokal. Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal seperti pemimpin agama, akademisi, dan aktivis sosial. Mengembangkan teknologi dan media yang dapat membantu mempromosikan dan mengembangkan teologi lokal seperti website, media sosial, dan aplikasi mobil lainnya. Mengadakan pertemuan dan konferensi untuk membagikan hasil pengembangan teologi lokal, serta untuk mendiskusikan tantangan dan peluang pengembangan teologi lokal. Mengembangkan evaluasi dan monitoring untuk memantau kemajuan pengembangan teologi lokal, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang perlu diatasi. Kesimpulan, melihat kebutuhan dalam ladang pelayanan sangatlah penting mengembangkan penginjilan lintas budaya, terlebih lagi mengembangkan teologi lokal yang sesuai dengan kontekstual, kebudayaan, dan adat istiadat yang bermacam-macam banyaknya.
Untuk itu, pengembangan teologi lokal lebih berfokus pada mempelajari keadaan budaya, adat, bahasa, dan agama di masyarakat, di mana dapat mengembangkan teologi lokal tersebut, sehingga dapat menemukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk masuk dalam komunitas masyarakat dengan berbagai kebudayaan tersebut. Meskipun tidak mudah masuk dalam mengembangkan teologi lokal tersebut, pasti ada tantangan baik secara eksternal maupun internal, namun demikian tidaklah menjadi halangan kita untuk berteologi secara lokal sesuai dengan konteks yang ada. Ini semua bertujuan bagaimana kita dapat memasukkan berita Injil dalam kita berteologi lokal tersebut dengan tetap menjaga kedamaian dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Triyono. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan? Dari saya, Pak. Oh, silakan. Baik, saya mau bertanya karena di dalam materi tadi ada penjelasan mengenai manfaat pengembangan teologi lokal dan ada poin-poin yang terdapat di dalam, yaitu meningkatkan relevansi teologi lokal dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat lokal. Jadi pertanyaan saya, mengapa pengembangan teologi lokal penting dalam menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat setempat atau masyarakat lokal tersebut? Terus yang kedua, apa saja contoh konkret di mana teologi lokal berhasil memberikan solusi bagi permasalahan sosial di masyarakat? Terima kasih. Kenapa sangat bermanfaat sekali ya, karena itu menjadi peluang buat kita sebagai seorang misi atau seorang penginjil gitu ya, untuk kita dapat masuk di dalam kebudayaan masyarakat. Bagaimana kita mau memperkenalkan tentang teologi, tentang pengenalan akan Tuhan itu kalau kita nggak mempelajari budaya atau adat istiadat setempat ya. Nah, ketika kita sudah masuk di dalam kebudayaan mereka, kita sudah mengerti adat istiadat mereka, itu menjadi peluang buat kita masuk untuk berteologi, untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan utama kita. Kita kan pasti kalau orang percaya tujuannya menyampaikan Injil. Nah, contoh konkret kalau kita lihat gitu ya, kalau Rasul Paulus masuk di dalam orang-orang Yahudi, walaupun dia orang Yahudi nih gitu ya, dia orang Yunani nih gitu ya, dia masuk, dia lihat peluang nih, kalau ada penyembahan berhala ya, di situ ada penyembahan berhala, dia apa ya? Oh, ternyata dewa mereka ini belum seberapa besar dengan kuasa Tuhan. Kadang Paulus pakai itu untuk apa? Menyampaikan bahwa ini loh yang lebih berkuasa gitu. Yesus ini loh yang dapat melakukan mujizat. Ya sama ketika kita masuk di dalam satu lokasi daerah gitu, di mana kita tinggal dan ada banyak penyembahan-penyembahan okultisme gitu ya. Kita bisa masuk nih lewat hal-hal seperti itu, tetapi kita bukan ikut menyembah itu. Tapi kita mempelajari bagaimana kita datang kepada mereka, kenapa mereka harus menyembah dewa itu, kenapa harus menyembah pohon itu. Nah, ketika itu kita sudah mulai nih berteolog gitu loh. Artinya kita menyampaikan akan masuknya nanti bahwa Tuhan ini loh yang berkuasa gitu. Secara sosial kita harus melebur kepada masyarakat setempat. Mungkin Bapak ada tambahan. Oke, ada yang lain? Kalau tidak langsung ke selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Kak Triyono. Ya Pak. Pak Andreas. Ya Pak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya tulis berkaitan dengan tugas makalah di mata kuliah ini. Ya, sebagai pendahuluan ini saya mengambil satu tema yang akan saya bahas di situ adalah teologi lintas budaya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebagai pendahuluan, Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 menjelaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Hal ini dikuatkan dengan penyataan Allah sebagai Sang Pencipta setelah menciptakan manusia seperti yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-31 yang berbunyi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Menurut J. Wesley Brill, dalam bukunya yang berjudul Dasar yang Teguh mengatakan bahwa
manusia yang telah diciptakan oleh Allah memiliki 3 keunggulan, yaitu yang pertama secara jasmani, manusia itu adalah ciptaan yang elok dan mulia. Secara jiwa, pikirannya tidak dihalangi. Manusia telah memiliki banyak hal dari sebab akal budinya, karena pikirannya yang tidak dihalangi. Manusia menamai segala jenis binatang, dan hal itu menandakan bahwa Adam pandai dan luas pengetahuannya. Secara rohani, ia mempunyai keinsafan akan hal-hal rohani dan mempunyai persekutuan dengan Allah. Henry Chesterton menyatakan bahwa manusia diberikan kemampuan yang tinggi, tersirat dalam perintah untuk mengusahakan Taman Eden serta memeliharanya. Kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia secara khusus, kemampuan dalam berpikir menghasilkan kebudayaan-kebudayaan di dunia. Tugas sebagai seorang teolog adalah menggunakan budaya yang ada sebagai sarana untuk memperkenalkan Allah yang benar. Julian Fenroe dalam diktat mata kuliah Teologi Penginjilan Lintas Budaya menuliskan bahwa kebudayaan tidak dapat menyelamatkan manusia, namun elemen-elemen budaya bisa digunakan sebagai sarana pemberitaan Injil. Kita dapat memberitakan kabar baik melalui budaya di mana kita tinggal. Salah satu budaya yang diwariskan di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, adalah budaya malam midodareni sebagai rangkaian dalam upacara pernikahan. Oleh sebab itu, budaya ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada masyarakat yang hadir di rumah calon mempelai perempuan. Bagi rumusan masalah, agar penulisan makalah ini tidak bias, maka penulis akan membahas 3 pembahasan, yaitu apa yang dimaksud dengan budaya, apa yang dimaksud dengan malam midodareni, dan yang ketiga bagaimana berteologi di dalam budaya midodareni atau malam midodareni. Tujuannya adalah dari penulisan ini, tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk memaparkan tentang menyampaikan kebenaran Allah melalui budaya yang ada di tengah masyarakat yang terus-menerus dilakukan, yaitu malam midodareni. Sebagai pembahasan, yang pertama pengertian budaya. Seorang antropolog Indonesia, Konconingrat mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Menurut Sindoro Tanuwijaya dan Samuel Adu menjelaskan bahwa kebudayaan adalah sebuah sistem ide yang membangun ilmu pengetahuan, filosofi, ekonomi, politik, teologi, sejarah, dan termasuk segala bentuk ajaran-ajaran pendidikan sekolah, universitas, keluarga, kepercayaan atau agama, pemerintahan, kebiasaan-kebiasaan, permainan, olahraga, hiburan, musik, literatur, dan makanan. Kemampuan manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna adalah menghasilkan berbagai macam budaya. Di Indonesia sendiri terdapat beraneka ragam budaya, di setiap daerah memiliki budaya yang khas yang tidak ditemukan di daerah lain. Aneka ragam budaya Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Yang kedua adalah pembahasan tentang budaya malam midodareni. Nah, pernikahan menjadi salah satu harapan bagi setiap manusia. Pernikahan merupakan puncak terakhir dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah seorang laki-laki dan perempuan menjalin hubungan yang sering disebut berpacaran, maka mereka kemudian melanjutkan hubungan mereka ke hubungan yang lebih dalam dari berpacaran, yaitu tunangan. Tunangan adalah ikatan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan setelah berpacaran dan sebelum menikah. Setelah masa pertunangan, mereka akan melangsungkan pernikahan. Pengertian pernikahan atau perkawinan ini sendiri sudah diatur dalam satu peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan dalam pasal pertama, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam melangsungkan suatu pernikahan, setiap daerah memiliki keunikan sendiri. Masyarakat Jawa memiliki budaya sendiri yang menjadi kekhasan berkaitan dengan pernikahan. Nah, penulis mengamati budaya ini di Desa Detak, Kecamatan Getasan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Sebelum upacara pernikahan dilaksanakan, masyarakat Jawa memiliki tradisi yang disebut dengan Malam Midodareni. Malam Midodareni adalah ritual yang dilakukan dalam bentuk tirakatan yang dilakukan oleh keluarga calon pengantin perempuan malam menjelang pernikahan. Tentunya ritual ini memiliki tujuan. Tujuan dilakukannya Malam Midodareni adalah memohon agar bidadari turun berkunjung ke rumah calon pengantin perempuan untuk memberi restu dan mempercantik calon mempelai perempuan. Nah, tentunya upacara Malam Midodareni ini berasal dari cerita legenda Jakatarup. Dalam legenda tersebut, Jakatarup berhasil memperistri seorang bidadari yang bernama Dewi Nawangwulan. Makna dari upacara Midodari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang merupakan sebuah permohonan kepada bidadari untuk terlibat dan memberi dukungan atas pernikahan yang akan dilangsungkan esok harinya. Secara khusus memberikan dukungan dan restu kepada calon pengantin perempuan. Nah, berteologi di budaya Malam Midodareni. Sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih memegang budaya Midodareni, ini perlu memiliki sikap yang bijak. Penulis mengapati bahwa orang-orang Kristen di desa Jetak tersebut juga masih mengadakan malam tirakatan yang dikenal yaitu dengan Malam Midodareni. Tetapi orang-orang Kristen yang tinggal di desa Jetak tersebut mengemas acara malam tirakatan tersebut dengan cara yang berbeda. Nah, keluarga mempelai perempuan mengundang warga dan anggota gereja untuk memberikan dukungan atas pernikahan yang akan diselenggarakan esok harinya. Malam Midodareni dalam keluarga Kristen menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah tentang kebutuhan keterlibatan Allah yang Maha Kuasa dalam suatu pernikahan. Kita memberikan dukungan melalui doa. Malam Midodareni dalam perspektif Kristen adalah permohonan kepada Allah, bukan kepada bidadari. Nah, Allah adalah pribadi yang berkuasa untuk memberkati, memelihara, dan menyelamatkan calon keluarga baru. Dengan demikian, kebenaran Allah dapat disampaikan dan diperdengarkan di kalangan masyarakat bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi juga untuk masyarakat yang di luar iman Kristen yang hadir dalam acara Malam Midodareni tersebut. Sebagai kesimpulan, bahwa teologi dalam lintas budaya adalah cara untuk menyampaikan kebenaran firman Allah melalui budaya yang ada di masyarakat. Sebagai seorang teolog, maka tugas kita adalah memanfaatkan budaya yang ada untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini menjadi bentuk pelayanan kontekstual lintas budaya yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak Paulus yang bisa saya sampaikan. Kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan, silahkan. Nggak ada, lanjut next dengan berikutnya yang presentasi, silahkan. Baik, selamat sore. Saya ingin mempresentasikan untuk materi yang kemarin saya pilih. Di sini judulnya Advokasi Hak Asasi Manusia, Membela Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial bagi mereka yang termarginalkan atau terdiskriminasi karena latar belakang budaya atau agama. Pertama, pendahuluan. Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukanlah manusia. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Itulah arti negara hukum dan demokrasi. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya, terutama melindungi hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea pertama, alinea keempat, batang tubuh Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, UU nomor 39 1999 dan seterusnya, UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial
yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal, dan tidak sedikit yang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. UUD 1945 menginstruksikan kepada negara untuk menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif lalu hidup dengan hak-hak konstitusionalnya. Kewajiban dan tanggung jawab ini harus pula berjalan serentak dengan pemahaman akan hak-hak ini pada setiap warga negara. Kemudian pembahasannya, pengertian tentang HAM, pengertian HAM. Yang pertama, pengertian HAM, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ia tidaklah bersumber dari negara dan hukum manusia, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, HAM itu tidak bisa dikurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Keadilan sosial. Keadilan sosial adalah prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, mendapat manfaat dan hak istimewa sosial secara adil. Dalam konteks Indonesia, hal ini diatur dalam sila kelima Pancasila, sehingga seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam semua bidang hidup seperti agama, hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Prinsip-prinsip keadilan sosial. Menghargai hak asasi manusia setiap orang, menjamin setiap orang memiliki akses terhadap kesempatan yang sama, menjamin setiap orang memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berkembang, menghargai keberagaman, menjamin alokasi sumber daya yang adil, menjamin dukungan bagi hak asasi manusia. Contoh pengamalan keadilan sosial, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keadilan sosial dapat diterapkan dalam berbagai konteks publik seperti pendidikan, kesejahteraan, perumahan, dan transportasi. B. Pengertian kaum marginal dan terdiskriminasi. Pertama, pengertian kaum marginal. Kaum marginal adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan, didiskriminasi, atau dieksploitasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ciri-ciri kaum marginal terpinggirkan dari tatanan masyarakat, tidak memiliki akses dalam penentuan kebijakan publik, hanya menjadi objek kebijakan publik, tertekan secara ekonomi, sosial, dan politik. Tanggap terpinggirkan karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, tidak memiliki aset atau memiliki aset yang sangat rendah, tidak memiliki mata pencarian yang jelas, tetap, dan kehidupan mereka tergantung pada situasi serta kondisi yang ada. Contoh kelompok marginal adalah buruh, petani, pedagang kecil, kaum miskin perkotaan, warga miskin, kelompok difabel, gelandangan, pengemis, anak jalanan. Dampak dari marginalisasi. Masyarakat marginal merasa hak mereka tidak terpenuhi dan dirampas. Ketidakadilan yang mereka dapatkan menyebabkan rasa tidak percaya kepada pemerintah atau kelompok dominan. Pada akhirnya mereka menarik diri dan negara dan tidak mau turut campur urusan pemerintah. Yang kedua, pengertian kaum terdiskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil dan berbeda. Diskriminasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti ras, suku, agama, ekonomi, dan jenis kelamin. Ciri-ciri diskriminasi adalah seperti perlakuan tidak baik, pelanggaran martabat, perbedaan perlakuan yang tidak seimbang, pemberian akses berbeda untuk mendapatkan barang, layanan, sumber daya, atau hak lainnya. Penyebab diskriminasi prasangka terhadap kelompok tertentu, perbedaan pandangan politik. Contoh diskriminasi, diskriminasi berdasarkan warna kulit, berdasarkan agama, berdasarkan ekonomi, dan berdasarkan jenis kelamin. Diskriminasi berdasarkan golongan atau suku, dan berdasarkan pandangan politik. Dampak diskriminasi merendahkan martabat seseorang, membuat seseorang merasa tidak diterima, membatasi kesempatan seseorang, membatasi hak seseorang. Pengertian budaya atau agama. Pengertian budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki oleh sekelompok orang atau seseorang. Budaya merupakan bagian integral dari kehidupan suatu masyarakat. Arti budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal budi, pikiran, adat istiadat, hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia. Unsur-unsur budaya meliputi bahasa, sastra, seni, musik, tari, tradisi, adat istiadat, makanan, pakaian. Budaya juga merupakan identitas masyarakat. Yang kedua, pengertian tentang agama. Agama adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengatur tata ibadah dan pergaulan manusia. Agama juga bisa diartikan sebagai ajaran yang berisi pedoman hidup,
untuk mencapai kebahagiaan. Fungsi agama. Agama memberikan pedoman dan tuntunan hidup. Agama mengajarkan kebaikan sehingga pemeluknya melakukan kebajikan kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Agama dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Agama dapat menjadi kebajikan publik, yaitu ketika agama ditempatkan dalam kontrol tindakan dalam diri individu maupun kelompok. Dasar hukum pengakuan agama-agama di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 bisa kita lihat dalam pasal 28E, pasal 29, yang 28 tadi ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 ini mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan agama-agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini pembahasannya, yaitu di bagian D, advokasi dan hak asasi manusia. Membela hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi mereka yang termarginalkan atau terdiskriminasi karena latar belakang budaya atau agama. Dalam bagian ini, penulis akan mengukakan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan dalam melakukan pembelaan dan menegakkan hak asasi manusia secara hukum di NKRI, secara khusus oleh orang-orang percaya sebagai sokong guru kebenaran Allah bagi Indonesia. Pertama, pengertian. Advokasi hak asasi manusia adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, menerapkan, atau membela hak asasi manusia. Tujuan advokasi hak asasi manusia pertama, menciptakan atau menerapkan norma, hukum, atau kebijakan hak asasi manusia, membela hak asasi manusia, mendukung perlindungan hak asasi manusia, mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan sistemik oleh penguasa atau kelompok tertentu, memastikan martabat setiap individu diakui dan dihormati dalam masyarakat. Cara melakukan advokasi hak asasi manusia, yang pertama, menyuarakan pendapat, memberikan rekomendasi, mempengaruhi kebijakan publik, membantu orang memahami hak mereka, membantu orang membuat keputusan yang tepat, berbicara kepada orang-orang yang berkuasa seperti politisi. Jenis advokasi individu, ada advokasi klien, advokasi masyarakat, advokasi legislatif, advokasi administratif. Yang kedua, praktek advokasi HAM di Indonesia. Praktek advokasi HAM di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Komnas HAM, Elsam, dan Komnas Perempuan. Advokasi HAM adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan atau menerapkan norma hukum atau kebijakan HAM. Upaya penegakan HAM di Indonesia lainnya yaitu pembentukan pengadilan HAM, menanggulangi segala bentuk pelanggaran HAM, partisipasi masyarakat, penegakan hukum secara adil, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan masyarakat, menyebarluaskan pendidikan HAM. Terakhir, kesimpulan, kebebasan beragama dan menikmati hak hidup lainnya adalah bawaan kodrat manusia sebagai sosok yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya sendiri. Kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan manusia satu dengan yang lainnya, bahkan kelompok satu terhadap yang lain semakin masif dan agresif melakukan eksploitasi, penindasan, bahkan pembunuhan terhadap pihak lain yang lebih lemah. Dalam kondisi demikian, negara sebagai pemangku kedaulatan dan otoritas tertinggi dalam suatu komunitas masyarakat tertentu dan khususnya gereja sebagai komunitas kudus dan benar Allah haruslah menginisiasi segala upaya untuk menciptakan, mengupayakan, menegakkan, mempertahankan, serta memelihara kebebasan dan kemenuhan hidup berdasarkan HAM dan keadilan sosial itu. Segala upaya itu harus dilakukan secara aktif, bahkan proaktif, dengan melibatkan semua elemen, infrastruktur, dan lembaga masyarakat yang ada, mulai dari tahap pemahaman, penghayatan, penegakan, hingga pemeliharaannya. Akhirnya tujuan kedatangan Kristus Yesus Tuhan ke dalam dunia ini haruslah dicapai, yakni supaya manusia itu hidup dan memperoleh hidup itu dalam segala kelimpahannya. Amin. Demikian presentasi saya, Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Rini Ya, Pak. Waskitowati. Ya. Ada pertanyaan dari yang lain atau tanggapan? Ya, cuma masih ada ketimpangan dengan hak-hak asasi manusia itu berhubungan dengan kekristenan ya. Kadangkala kita ini ditindas. Oke, ada? Kalau tidak lanjut, siapa yang mau presentasi ini? Saya Pak Lisa. Mbak Lisa, silahkan. Baik, saya akan presentasikan
Judul yang saya ambil kemarin adalah pengembangan teologi lokal, mengembangkan teologi yang kontekstual dan relevan bagi masyarakat setempat. Teologi lokal, pengertian dan pentingnya. Teologi lokal merupakan pendekatan dalam studi teologi yang menyesuaikan pemahaman iman Kristen dengan realitas budaya dan sosial masyarakat tertentu. Menurut Bevans, teologi kontekstual adalah suatu cara memahami iman yang memperhitungkan pengalaman, tradisi, dan budaya lokal sebagai faktor utama dalam pembentukan pemahaman teologis. Pentingnya dalam konteks Indonesia, teologi lokal sangat penting karena masyarakatnya yang multikultural dan multiagama. Menurut Haryanto, pengembangan teologi lokal memungkinkan umat Kristen untuk berdialog dengan agama-agama lain secara lebih terbuka dan pendekatan kontekstual dalam teologi. Model translasi, model ini berusaha menerjemahkan pesan Injil ke dalam bahasa dan konsep yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat. Model adaptasi, dalam model ini ajaran Kristen disesuaikan dengan budaya tanpa menghilangkan substansi teologi. Model dialog, pendekatan ini menekankan dialog antara teologi Kristen dan kebudayaan setempat. Dialog memungkinkan munculnya keharmonisan antara iman Kristen dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga menghasilkan pemahaman teologis yang lebih kontekstual. Teologi lokal dalam masyarakat multikultur. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama menghadirkan tantangan unik dalam pengembangan teologi lokal. Keberagaman ini menuntut pendekatan inklusif dalam berteologi agar dapat menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Teologi lokal juga harus memperhatikan kearifan lokal yang telah ada dalam masyarakat. Menurut Sumartana, teologi yang mengabaikan tradisi dan budaya setempat akan sulit diterima oleh komunitas lokal. Kesimpulan, pengembangan teologi lokal merupakan upaya penting dalam memastikan bahwa iman Kristen dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat secara relevan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan agama dalam mengembangkan teologi. Gereja dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan Injil serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis. Baik, kalau ada yang mau menanggapi. Oke, terima kasih Pak Lisa. Oke, lanjut. Yang mau presentasi ya. Ya Pak, selamat sore semuanya. Terima kasih buat waktunya. Saya akan mempresentasikan tentang pendekatan sosiologis dalam memahami budaya dan agama. Pendekatan sosiologis adalah cara memahami fenomena sosial, termasuk budaya dan agama, dengan melihat bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa budaya dan agama bukan hanya sistem kepercayaan individu, tetapi juga produk dari hubungan sosial, struktur sosial, dan dinamika masyarakat. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana budaya dan agama berkembang, dipertahankan, dan dirubah berdasarkan faktor sosial seperti ekonomi, politik, dan teknologi. Apa itu sosial budaya? Definisi budaya. Budaya adalah keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, seni, bahasa, serta pola perilaku yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat dari generasi ke generasi. Budaya mencerminkan cara hidup suatu komunitas dan berperan dalam membentuk identitas sosial serta interaksi antar individu dalam masyarakat. Teori klasiknya yaitu pemikiran Emil Durkheim tentang representasi kolektif sangat berpengaruh. Contoh studi kasusnya yaitu analisis sosiologis budaya populer di Indonesia seperti tren musik
dan tren musik dan mode. Agama sebagai fenomena sosial. Definisi agama. Agama adalah sistem kepercayaan, ritual, dan komunitas dari sudut pandang sosiologis. Fungsi sosial agama. Agama berperan dalam integrasi sosial, kontrol sosial, dan memberikan makna hidup. Contoh di Indonesia, agama membentuk identitas sosial dan solidaritas di Indonesia, yaitu hari-hari besar keagamaan, simbol dan pakaian keagamaan, atau gotong royong dalam perayaan keagamaan. Budaya dan agama dalam interaksi. Pengaruh budaya. Budaya mempengaruhi ekspresi agama dalam seni, musik, dan arsitektur keagamaan. Yang kedua yaitu pengaruh agama. Agama mempengaruhi nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial. Yang ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi budaya lokal dengan ajaran agama di Indonesia. Contohnya yaitu ada wayang kulit, arsitektur masjid di Indonesia, upacara adat, dan kuliner. Modernisasi dan perubahan agama. Dampak modernisasi. Modernisasi mempengaruhi praktik keagamaan dan kepercayaan. Sekularisasi. Apakah agama kehilangan pengaruhnya di masyarakat modern? Yang ketiga yaitu kebangkitan agama. Mengapa agama tetap relevan di era modern? Kesimpulan relevansi sosiologi untuk memahami masyarakat. Pendekatan sosiologis penting untuk memahami budaya dan agama. Ini membantu untuk memahami kompleksitas budaya dan agama di Indonesia. Mari terus mengembangkan pemikiran kritis dan toleransi. Pemikiran kritis dan toleransi akan membantu dalam memahami perbedaan budaya dan terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini Mbak siapa ya? Yudia Rosa. Oh, Yudia. Oke, ada pertanyaan atau tidak ya? Oke, lanjut. Kalau tidak ada, siapa lagi ini? Perlu saya sebut nama? Saya Pak. Oh ya, Mbak Yeli. Oke. Ya, shalom. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan membacakan atau mempresentasikan makalah yang saya ambil di sini tentang pendekatan teologis dalam membangun jembatan antar budaya dan agama. Latar belakang, pendekatan teologis dalam membangun jembatan antar budaya dan agama adalah upaya yang kompleks dan mendalam yang melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip teologi untuk memfasilitasi dialog, pemahaman, dan kerjasama di antara komunitas agama dan budaya yang berbeda. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah dasar teologis untuk dialog dan kerjasama, yaitu dalam pengakuan akan keberagaman. Banyak tradisi teologis yang mengakui bahwa Tuhan menciptakan keberagaman dan keberagaman ini merupakan bagian dari rencananya. Hal ini memberikan dasar teologis yang kuat untuk menghormati perbedaan agama dan budaya. Dan selanjutnya nilai-nilai universal. Hampir semua agama memiliki nilai-nilai universal yang sama seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Nilai-nilai ini dapat menjadi titik temu yang kuat untuk dialog dan kerjasama antar agama. Selanjutnya, konsep manusia sebagai citra Tuhan. Banyak agama yang meyakini bahwa manusia diciptakan menurut citra Tuhan. Keyakinan ini memberikan dasar teologis untuk menghormati martabat setiap manusia tanpa memandang agama atau budaya mereka. Dan yang kedua adalah pendekatan teologis yang relevan, yaitu teologi inklusif. Pendekatan ini menekankan bahwa keselamatan atau kebenaran dapat ditemukan di agama. Hal ini mendorong dialog dan kerjasama antar agama dengan mengakui adanya nilai-nilai positif dalam setiap tradisi keagamaan. Dan selanjutnya teologi pluralis. Pendekatan ini mengakui bahwa tidak ada agama yang memiliki klaim kebenaran mutlak. Hal ini mendorong dialog antar agama yang setara dan saling menghormati dengan mengakui bahwa setiap agama memiliki kontribusi unik dalam memahami kebenaran. Teologi kontekstual, pendekatan itu menekankan pentingnya memahami agama dalam konteks
budaya dan sosial tertentu. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana agama diekspresikan secara berbeda di berbagai budaya dan bagaimana agama dapat relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas tertentu. Tentunya di sini saya mengambil contoh dari Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Ini merupakan salah satu tokoh Alkitab yang dapat dijadikan contoh dalam pendekatan teologis dalam membangun jembatan antar budaya dan agama. Paulus yang awalnya seorang Farisi Yahudi yang taat mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah hidupnya. Setelah itu dia menjadi rasul yang gigih memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, orang-orang dari berbagai budaya. Pendekatan Paulus menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatannya ketika berkhotbah kepada orang-orang Yahudi. Dia menggunakan argumen dari kitab suci Ibrani. Ketika berkhotbah kepada orang-orang Yunani di Areopagos, dia mengutip filsuf Yunani dan menggunakan bahasa yang mereka pahami. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Paulus memahami bahwa Injil adalah untuk semua orang tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Dia berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi dengan menekankan bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Paulus berani untuk berdialog dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, bahkan ketika mereka menentangnya, dia berusaha untuk memahami pandangan mereka dan akhirnya menemukan titik temu meskipun inti pesan Injil tetap sama, cara penyampaian harus disesuaikan dengan pendengarannya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19 sampai 23 bagaimana Paulus menyatakan bahwa ia menjadi segala sesuatu bagi semua orang untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Ini menunjukkan bahwa kesediaannya untuk disesuaikan kebudayaan dan kelompok sosial. Contohnya ketika berkhotbah di Areopagos di Athena, ya, bagaimana Paulus menggunakan filsuf Yunani untuk menjangkau pendengar Yunani untuk tetap berpusat pada pesan Kristus. Paulus menekankan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan antara Yahudi dan budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan. Ia meruntuhkan tembok memisah yang memisahkan orang-orang berdasarkan etnis, status, sosial, dan jenis kelamin. Secara keseluruhan, pendekatan teologis Paulus dalam membangun jembatan antar budaya dan agama didasarkan pada yang pertama universal Injil, kontekstual pesan, fleksibilitas dalam beradaptasi, penekanan pada kasih dan persatuan, penghormatan pada perbedaan budaya. Kesimpulan, pendekatan Paulus menunjukkan bahwa pendekatan teologis yang efektif membutuhkan fleksibilitas, pemahaman, dan keberanian untuk berdialog dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Teologi Paulus telah memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan kekristenan secara keseluruhan. Pendekatan teologi Paulus sangat efektif dalam membangun jembatan antar budaya dan agama yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa Injil adalah pesan universal yang relevan bagi semua orang terlepas dari latar belakang budaya atau agama mereka. Jadi pendekatan teologis Paulus dalam membangun jembatan antar budaya dan agama dapat disimpulkan sebagai upaya yang dinamis dan kontekstual yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama universalitas Injil, ya, di mana Paulus meyakini bahwa Injil Kristus adalah untuk semua orang tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Keyakinan ini mendorongnya untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan pesan keselamatan. Dan yang selanjutnya kontekstual pesan. Paulus sangat mahir dalam menyesuaikan pesan Injil dengan konteks budaya dan agama audiensnya. Ia menggunakan bahasa, konsep, dan contoh yang relevan dengan pendengarnya sehingga pesan ini dapat dipahami dan diterima. Fleksibilitas dalam beradaptasi, Paulus menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dalam pelayanannya. Ia bersedia untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi serta untuk mengubah pendekatannya jika diperlukan. Jadi prinsip menjadi segala sesuatu bagi semua orang. Ini mencerminkan bagaimana fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai budaya yang dilakukan oleh Paulus. Dan yang selanjutnya penekanan pada kasih dan persatuan. Paulus menekankan pentingnya kasih dan persatuan
sebagai dasar dari kehidupan Kristen. Ia mendorong orang-orang Kristen untuk saling mengasihi, mengampuni, dan melayani serta menjaga persatuan di antara mereka, terlepas dari perbedaan budaya atau agama. Penghormatan pada perbedaan budaya. Jadi Paulus menghormati perbedaan budaya dan tidak memaksakan budaya tertentu kepada orang-orang yang menjadi Kristen. Ia mengakui bahwa Injil dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Jadi dengan demikian pendekatan teologis Paulus dalam membangun jembatan antar budaya dan agama adalah model yang relevan bagi upaya dialog dan kerjasama antar agama dan budaya di dunia saat ini. Pendekatannya yang kontekstual, fleksibel, dan penuh kasih dapat membantu kita untuk membangun jembatan pemahaman dan kerjasama di antara orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Sekian untuk presentasi yang boleh saya sampaikan. Ya, baik Kak. Saya mau menanggapi sedikit saja tentang konteks pelayanan Paulus pada zaman itu. Nah, di sini saya mau menanyakan bagaimana tafsiran tafsiran Ibu tentang konteks yang tadi Paulus katakan, tidak ada hamba, tidak ada apa segalanya. Khususnya di situ saya mensoroti tentang kata apa? Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Di situ kalau menurut eksegesi Kakak, Ibu seperti apa? Tidak ada kata laki, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan dalam konteks ini. Terima kasih. Ya baik, jadi kita melihat bahwa dalam apa yang disampaikan oleh Paulus tadi bahwa tidak ada perbedaan ya ketika kita menyampaikan atau melakukan pelayanan terhadap sesama kita, itu artinya tidak ada perbedaan atau jenis kelamin terhadap orang yang akan kita sampaikan, apa yang menjadi target kita dalam menyampaikan kebenaran Injil. Baik, terima kasih Kak Yeli. Saya juga mau bertanya, Kak, tadi pendahuluan Kakak itu berbicara tentang keberagaman yang universal. Jadi di situ ada Kakak katakan bahwa setiap agama itu kan ada kasih sayang, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kan kita kalau di ajaran Kristen kita memiliki 4 kasih, yaitu kasih agape, kasih eros, kasih filia, dan kasih storge. Nah, apakah keempat hal itu juga ada di dalam agama-agama yang lain atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Ya baik, saya akan mencoba menjelaskan ya. Di dalam tentunya dikatakan tadi di situ bahwa nilai-nilai universal ya, hampir semua agama memiliki nilai universal yang sama. Dia memiliki kasih, bahkan keadilan dan perdamaian dan sebagainya. Tentu ini pasti jadi sebuah problematik di mana ketika seseorang atau orang lain yang memiliki keyakinan ya pasti menurut pandangan mereka pasti akan punya keyakinan yang demikian, tetapi cara mungkin bagaimana mereka menyikapi dan sebagainya mungkin berbeda dengan iman kekristenan yang seperti yang diajarkan kepada kita. Bagaimana kita harus memiliki kasih, bahkan ada kasih agape, kasih filia dan sebagainya ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak. Saya boleh Ya. bertanya, Pak? Boleh. Pak, di dalam penjelasan tadi dikatakan oleh Kak Yeli bahwa secara keseluruhan pendekatan teologis Paulus dalam membangun jembatan antara budaya dan agama didasarkan pada yang saya ambil di poin keduanya, yaitu kontekstualisasi pesan. Jadi pertanyaan saya di sini, mengapa kontekstualisasi pesan itu penting dalam misi Paulus? Dan yang kedua, apa pelajaran yang dapat diambil dari pendekatan Paulus dalam menyampaikan Injil kepada masyarakat modern sekarang? Terima kasih. Mari Mbak Jelly. Saya akan menjawab. Kontekstualisasi pesan sangat penting dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu bagaimana harus menjangkau jiwa ya dalam berbagai kalangan. Ya, bagaimana Paulus melayani di berbagai wilayah dengan budaya bahkan dengan latar belakang berbeda-beda,
Bahkan kontekstualisasi memungkinkan Paulus untuk menyampaikan pesan Injil dengan cara yang relevan dan mudah untuk dipahami dalam setiap kelompok masyarakat yang ada pada saat itu. Bahkan Paulus juga menyesuaikan dengan cara menyesuaikan bahasa, contohnya dalam contoh dalam argumen atau sesuai dengan konteks pendengarnya yang ada pada saat itu, baik itu orang Yahudi, Yunani maupun orang kelompok lainnya. Bahkan dikatakan bahwa ketika Paulus menyampaikan kontekstual pesan, itu berarti bahwa agar efektivitas penyampaian Injil itu dapat tersampaikan kepada pendengarnya dengan bagaimana pendengarnya harus memahami konteks budaya dan pemikiran pendengar pada saat itu. Paulus dapat menghindari kesalahpahaman ataupun resistensi terhadap Injil ketika orang salah dalam memahaminya. Bahkan kontekstualisasi dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pesan Injil dan juga dunia pendengar sehingga pesan tersebut lebih mudah untuk diterima dan dihayati. Mungkin seperti itu untuk penjelasan kontekstualisasi pesan yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu. Dan selanjutnya tadi yang pertanyaan berikutnya yaitu apa pelajaran yang dapat diambil dari pendekatan Paulus dalam menyampaikan Injil kepada masyarakat modern pada masa kini? Ya, pelajaran yang dapat diambil dari pelayanan Paulus pada saat itu yaitu dia memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita pada saat ini ya, yaitu bagaimana tentang kesetiaan, bagaimana tentang keberanian dan juga keteguhan dalam menyampaikan atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada. Kita bahkan beragam adanya, bahkan fleksibilitas yang dia lakukan itu merupakan sebuah pelajaran yang dapat kita ambil dalam kita melakukan atau mengabarkan Injil. Bahkan pengorbanan juga yang ia lakukan ya, itu luar biasa yang dia lakukan, menjadi pribadi yang luar biasa ketika dia menyampaikan pelayanan. Ya juga memiliki kerendahan hati dan sebagainya di dalam melayani, itu merupakan sebuah kunci di dalam pelayanan yang kita lakukan pada saat masa kini ya. Mungkin itu saja. Ya mungkin saya mau ikut nambah sedikit. Kita harus tahu bahwa konteksnya Rasul Paulus itu di dalam pemberitaan Injil, dia memang dikhususkan bagi orang Yahudi dan orang yang Yahudi. Dan artinya bahwa intelektualnya itu sungguh sangat berperan penting di dalam pemberitaan Injil. Jadi memang konteksnya Paulus itu dia masuk kepada orang-orang yang memiliki intelektual yang baik, sehingga teologinya itu sangat mempengaruhi teologi sampai masa kini. Dan bahkan untuk praktek kita sekarang, maka kita penting juga sebagai para teolog untuk memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, bukan hanya kontekstual, tetapi pengetahuan kita tentang siapa Allah itu, siapa kita sebagai orang percaya itu sangat penting supaya konteks kita ketika kita ada seperti ini dialog dengan agama-agama lain, kita memiliki pemahaman yang benar, yang baik, sehingga kita dapat menjelaskannya. Salah satu tokoh yang saya kagumi, ada dua tokoh, Bambang Nurseno dan kemudian Ezra Soru. Itu saya suka dengan beliau. Bagaimana mereka menjadi apologetik untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang absolut itu. Saya rasa itu sangat penting juga bagi kita. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan untuk bisa menjadi para teolog yang memiliki pemahaman yang benar. Ya itu aja sih. Baik kita bisa menjadi bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga kita bisa menjawab apa yang menjadi pemikiran orang-orang masa kini, khususnya bagi mereka yang belum percaya. Terima kasih. Pak ini lanjutnya. Saya Pak. Oke, silakan. Ya, Ibu Epin. Ya, baik, selamat sore semuanya. Tugas makalah yang saya presentasikan pada sore hari ini judulnya Inkulturasi dalam Gereja Katolik di Indonesia. Studi kasus ini membahas tentang bagaimana Gereja Katolik di Indonesia melakukan inkulturasi dengan mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal ke dalam liturgi dan kegiatan gereja. Bab 1, pendahuluan. Terbelakang, kata inkulturasi berasal dari kata in dan culture yang berarti masuk
ke dalam kebudayaan. Inkulturasi merupakan sebuah proses di mana iman Kristiani menyatu dengan budaya setempat tanpa kehilangan inti ajaran iman itu sendiri. Dalam konteks agama Katolik, inkulturasi merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Katolik di seluruh dunia. Inkulturasi juga menjadi strategi penting dalam misi evangelisasi, terutama di wilayah dengan keberagaman budaya seperti di Indonesia. Sejak masuknya agama Katolik di Indonesia, gereja telah berusaha untuk beradaptasi dengan budaya lokal agar dapat diterima oleh masyarakat. Inkulturasi ini bukan sekedar bentuk akomodasi, tetapi juga merupakan dialog antara iman dan budaya. Melalui inkulturasi, Gereja Katolik di Indonesia mencoba untuk menghadirkan Kristus dalam konteks yang lebih relevan dengan kehidupan umat setempat. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti penggunaan bahasa daerah dalam liturgi, seni musik, liturgi dengan instrumen tradisional, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam ajaran moral sosial gereja. B. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana Gereja Katolik di Indonesia mengimplementasikan inkulturasi dalam liturgi dan kegiatan gereja. 2. Apa saja tantangan dan peluang dalam proses inkulturasi di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga, bagaimana dampak inkulturasi terhadap pertumbuhan dan penerimaan iman Katolik oleh masyarakat setempat. C. Tujuan penulisan. Menganalisis bentuk-bentuk inkulturasi yang dilakukan oleh Gereja Katolik di Indonesia. 2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses inkulturasi. 3. Menggali dampak dari inkulturasi terhadap perkembangan iman bagi umat Katolik di Indonesia. Bab 2, landasan teori. A. Pengertian inkulturasi dalam teologi Katolik. Inkulturasi dalam konteks Katolik adalah proses di mana pesan Injil diintegrasikan dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran iman. Inkulturasi dalam pastoral dimaksud adalah proses di mana nilai-nilai Injili akarkan di dalam nilai-nilai budaya setempat. Proses mengakarkan Injil ke dalam budaya setempat disebut pastoral kontekstual, dan apabila itu berkaitan dengan liturgi dalam ibadat maka disebut inkulturasi. Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptoris Missio menekankan bahwa inkulturasi bukan hanya adaptasi eksternal, tetapi juga perubahan dari dalam yang memungkinkan inkulturasi meresap ke dalam budaya tertentu. Dokumen Konsili Vatikan II Gaudium et Spes juga menekankan bahwa gereja tidak hanya dipanggil untuk menyampaikan Injil, tetapi juga untuk memahami dan menghargai budaya di mana Injil itu diberitakan. B. Prinsip-prinsip inkulturasi. Menurut Assorter, inkulturasi memiliki beberapa prinsip dasar. Pertama, kesetiaan terhadap Injil. Unsur budaya yang diintegrasikan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Kristiani. Yang kedua, penerimaan oleh komunitas lokal. Inkulturasi harus sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat agar diterima secara luas. Ketiga, dialog antar budaya. Gereja harus membuka ruang dialog antara iman dan budaya agar tercipta pemahaman yang lebih mendalam. 3. Studi kasus inkulturasi dalam Gereja Katolik di Indonesia. A. Inkulturasi dalam liturgi. Salah satu aspek inkulturasi yang paling nyata dalam Gereja Katolik di Indonesia adalah dalam liturgi. Beberapa bentuk inkulturasi yang telah diterapkan antara lain penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan misa. Sejak Konsili Vatikan II, misa tidak lagi hanya dalam bahasa Latin saja, tapi juga menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Dayak, dan bahasa setempat lainnya. Musik liturgi dengan instrumen tradisional. Di banyak gereja, misa diiringi oleh alat-alat musik seperti gondang dan suling dari Batak, gamelan dari Jawa, kulintang di Minahasa, sasando dari NTT, sampai dari daerah Dayak yang memberikan nuansa budaya lokal. 3. Tarian dan simbol budaya dalam liturgi. Tarian Tortor Batak, tarian Dayak Kalimantan yang digunakan dalam
prosesi misa. Kain tenun ulos menjadi bagian dari dekorasi, kadang-kadang dijadikan sebagai dekorasi altar di beberapa gereja Katolik yang ada di Sumatera. Pakaian-pakaian dan aksesoris yang bernuansa etnis digunakan saat ibadah misa. Bagian B, inkulturasi dalam kegiatan gereja. Selain dalam liturgi, inkulturasi juga terlihat dalam kegiatan-kegiatan gereja, seperti katekese kontekstual. Pengajaran iman disesuaikan dengan budaya setempat. Misalnya seperti di daerah Batak sering menggunakan kata-kata metafora ketika memberikan nasihat di dalam acara katekisasi seperti hatani halak atau songon hatani natua tua najolo. Ini merupakan kata-kata bijak. Pemberdayaan sosial berbasis budaya. Gereja bekerja sama dengan komunitas lokal dalam program pertanian berkelanjutan dan pelestarian adat. 3. Perayaan hari raya keagamaan dengan unsur budaya lokal di beberapa daerah. Perayaan Natal atau Paskah disertai dengan acara adat. C. Dampak negatif dan dampak positif inkulturasi. Dampak negatifnya ini menjadi potensi terjadinya sinkritisme. Ini menjadi kekhawatiran bahwa inkulturasi bisa melampaui batas dan mencampur adukan ajaran gereja dengan praktek kepercayaan tradisional yang bertentangan dengan iman Katolik. Kedua, resistensi dari kalangan tradisionalis. Sebagian umat masih merasa bahwa bentuk liturgi tradisional lebih sakral dibandingkan dengan ibadah yang telah mengalami inkulturasi. Kendala dalam penerapan universalitas gereja. Gereja Katolik memiliki standar universal yang harus dijaga sehingga inkulturasi tidak boleh mengurangi kesatuan iman. Yang kedua, dampak positifnya meningkatkan penerimaan Injil di kalangan masyarakat lokal. Pendekatan berbasis budaya memungkinkan gereja lebih mudah diterima di komunitas yang belum tersentuh Injil. Kemudian memperkaya spiritual umat. Inkulturasi membantu umat memahami iman dalam konteks budaya mereka sendiri sehingga menjadikan iman lebih relevan. Lalu yang ketiga, memperkuat identitas Gereja Katolik Indonesia. Dengan inkulturasi, Gereja Katolik Indonesia dapat menampilkan wajah Katolik yang lebih khas dan berbeda dari negara lain. Kemudian bab keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, inkulturasi dalam Gereja Katolik di Indonesia telah berkembang dalam berbagai bentuk, terutama dalam liturgi dan kegiatan gereja. Melalui penggunaan bahasa daerah, musik tradisional, serta pendekatan berbasis budaya dalam pelayanan, gereja mampu menghadirkan Injil dalam konteks yang lebih dekat dengan kehidupan umat. Namun, inkulturasi juga menghadapi tantangan seperti risiko sinkritisme dan resistensi dari sebagian umat. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara penerimaan budaya lokal dengan tetap mempertahankan inti ajaran iman Katolik tersebut. Kemudian saran, gereja harus terus melakukan penelitian dan dialog dengan budaya setempat agar inkulturasi tetap relevan dan sesuai dengan ajaran Katolik. 2. Pendidikan bagi para imam dan pelayan pastoral tentang teologi inkulturasi harus ditingkatkan agar mereka dapat memimpin proses inkulturasi dengan baik. Ketiga, perlu adanya panduan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dalam menetapkan batas-batas yang jelas dalam inkulturasi agar tetap sesuai dengan ajaran Gereja Katolik Universal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ilmu. Ada pertanyaan kah dari bagian ini? Terima kasih Ibu. Ada pertanyaan tidak ya? Pertanyaannya, apabila gereja tertentu mengalami sinkritisme sebagai pemimpin gereja, langkah-langkah apa saja yang dia harus ambil? Baik Pak Yoram, mungkin ketika ini gereja Katolik sih ya, kalau kita bawa ke gereja kita, kalau di dalam gereja itu ada ciri-ciri atau kecenderungan sinkritisme, kita perlu membawa kembali kepada ajaran kebenaran Alkitab atau firman Tuhan. Jadi kita mengarahkan jemaat atau mungkin orang-orang tertentu yang cenderung
lebih mengarah ke arah sinkritisme ini. Jadi kita lebih menekankan bahwa kebudayaan, tradisi yang kita gunakan jangan sampai bertentangan dengan iman kekristenan kita yang sesuai dengan kebenaran. Karena budaya bisa juga kita pakai untuk menjadi pendekatan menyampaikan Injil. Demikian Pak Yoram. Oke, baik saya Pak. Satu pertanyaan saja Pak. Please. Ya, Satu kesempatan. Oke. Oke, di sini saya ingin pertanyaan yang menurut saya pertanyaan aplikasi. Bagaimana kita sebagai, ini aplikasi bagi kita ya, bagaimana menurut pendapat Ibu bagaimana kita menjaga atau bagaimana kita melihat kita dalam menjaga keseimbangan dalam hal ini sinkretisme di dalam gereja, maksudnya kita lakukan itu seimbang begitu, bagaimana Bu aplikasinya begitu, itu saja. Ya, baik Pak Pilmon. Kalau kita menjaga keseimbangannya, mungkin kita harus lebih memahami budaya setempat itu dengan baik. Lalu kita mulai memilahnya, ya, memilah mana yang memang benar-benar kebudayaan yang bisa kita pakai dan kita gunakan, yang tidak bertentangan dengan kebenaran. Nah, lalu dengan kebudayaan yang lebih kecenderungan ada di hal-hal yang sinkritisme, tentunya kita perlu beri pemahaman itu tidak perlu kita gunakan. Sebagai contoh misalnya begini, di suku saya atau di suku Tunjung yang pernah saya layani, Dayak Tunjung ya, itu mereka dulu pertama saya melayani, tidak tahu sekarang sudah berkurang. Ketika ada yang meninggal, ya itu semua alat-alat atau pakaian atau semua yang digunakan oleh yang meninggal ini tadi selama dia hidup itu dibawa semua ke kuburan gitu. Bahkan mereka bisa membeli gayung, ya, panci untuk masak nasi, bahkan beras dimasukkan di dalamnya, katanya sebagai bekal di sana gitu. Nah, jadi Mungkin Bu nanti ada ketika saya melihat itu, ya, saya pelajari, saya pahami, lalu saya jelaskan baik-baik bahwa hal itu orang-orang yang sudah meninggal tidak memerlukannya. Orang meninggal itu tidak perlu makan, tidak perlu mandi, tidak perlu sabun, ya. Mereka sudah berbahagia dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Hanya orang hidupnya. Jadi sudah mereka pahami, mereka tidak melakukan itu lagi, Pak. Jadi itu caranya. Kita bisa, seperti pertanyaan Bapak tadi, kita bisa memberi pengertian kepada mereka. Yang jelas prinsip firman Tuhan, Pak, yang harus kita sampaikan supaya itu tidak menjadi sinkritisme. Mungkin begitu, Pak, atau Pak Paulus ada tambahan. Silakan, Pak. Penjelasannya Baik, menarik Pak. dan bagus. Pak Pilmon, baik. Oke, terima kasih Bu Epin, terima kasih yang lain. Ya, silakan lanjut saja untuk selanjutnya yang presentasi. Saya Pak Jerry. Ya, silakan Pak Jerry. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya membahas tentang teologi lintas budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, next bab 1, pendahuluan, latar belakangnya. Pelayanan lintas budaya dalam masyarakat merupakan salah satu bagian yang sangat menarik untuk dibahas secara serta diperbincangkan apabila dewasa ini banyak hal yang dapat dipertimbangkan dalam dunia pelayanan. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan sebuah kajian untuk menemukan suatu jalan keluar sekaligus menjadi acuan dalam pelayanan. Nah, pelayanan lintas budaya adalah suatu kegiatan atau usaha dalam memberikan pelayanan kepada orang dalam konteks budaya yang berbeda dan menyesuaikan dengan budaya yang ada. Lanjut, kehadiran Yesus dalam dunia ini menggenapi hukum Taurat, bukan mengacaukan budaya. Selanjutnya, bab 2, pengertian lintas budaya. Lintas budaya adalah interaksi antara dua atau lebih budaya yang berbeda, sehingga saling memberikan pengaruh dan dampak. Lintas budaya terjadi ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia yang lainnya, yang berasal dari budaya yang berbeda. Lintas budaya berinteraksi dengan budaya lain dan keduanya saling mempengaruhi. Hambatan yang dihadapi dalam lintas budaya adalah saling mempengaruhi dan saling memberi dampak antara budaya yang satu dengan lain. Ada perbedaan yang sangat mencolok terjadinya lintas budaya secara antropologi, seperti aturan dalam budaya itu, gaya hidup dalam budaya itu, norma
adat istiadat, dan bahasa. Hambatan secara sosiologis antara budaya dan manusia mempengaruhi satu dengan yang. Artinya hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan lintas budaya diantaranya terjadi status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, dan tingkat kekayaan. Dari semuanya ini dapat menjadi hambatan bagi kelancaran lintas budaya dalam masyarakat. Lanjut, tantangan yang dihadapi dalam lintas budaya adalah kekeliruan jika menganggap bahwa tindakan yang telah dilakukan lintas budaya akan senantiasa berhasil dan sukses. Seringkali malahan menimbulkan penerimaan yang salah tafsir. Bahkan perlawanan seperti ini tidak diharapkan. Perlu juga diketahui bahwa penyebab terjadinya tantangan dalam lintas budaya adalah masyarakat itu sendiri. Tantangan yang dihadapi dalam lintas budaya dalam masyarakat itu seperti laksanakan atau saat dilakukan lintas budaya itu, orang di sekitar itu dengan sengaja, dengan salah paham, mereka menilai lintas budaya dengan kepentingan, ada kepentingan lain, dengan motivasi yang lain, dan dalam orang melaksanakan tugas dan tanggung jawab ada kecurigaan atau rasa tidak percaya terhadap lintas budaya itu. Peluang dalam lintas budaya itu, dalam saya kutip dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Itu adalah perintah dari Tuhan harus dikerjakan. Perintah itu harus dikerjakan selagi kita diberi kesempatan untuk mengerjakan perintah itu. Dan yang berikutnya adalah tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Kesimpulan, memahami lintas budaya di era global saat ini perlu adanya keterbukaan diri terhadap nilai-nilai yang baru yang bisa dipakai, atau juga karakter yang mau belajar dari siapapun. Kalau itu positif gitu. Yang kedua, ketika melaksanakan dan melakukan perintah Tuhan, ada hambatan, ada tantangan. Hambatan dan tantangan ini memotivasi kita untuk lebih lagi menggunakan lintas budaya dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan, pertanyaan, disilakan. Oke, terima kasih Kak Jerry. Oke, kita berdoa.